Selamat pagi ibu-ibu wanita Deborah yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di Rabu pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu sebagai kepanjangan Engkau Tuhan, supaya firman ini menjadi rema bagi kami semuanya Tuhan. Berkati wanita Deborah ya Bapa, kami serahkan dalam tangan Engkau segala hormat, pujian dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibu-ibu, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema hati yang melayani, bukan dilayani. Di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu-ibu, di situ dikatakan di dalam ayat firman Tuhan bahwa anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama-sama kata dasarnya adalah layan, tapi pemberian penambahan awalan me dan di menjadikan dua kata yang berbeda mempunyai maknanya. Melayani melakukan pengorbanan, melakukan aksi. Kalau dilayani hanya diam saja, segalanya disediakan, tidak ada aksi, ibu-ibu. Di situ dikatakan di Alkitab bahwa Yesus akan diserahkan dan mati, bangkit dan naik ke surga. Maka Yohanes dan Yakobus, murid-murid Yesus, anak Zebedeus, berkata kepada Yesus, bila kelak Tuhan dalam kemuliaannya, mereka bisa duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus, ibu-ibu, mereka menimbulkan kemarahan dari murid-murid Yesus yang lainnya. Karena mereka meminta duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Berarti apa? Berarti mereka menginginkan lebih dari apa yang dibandingkan dari murid-murid yang lainnya. Tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 43 dan 44 dikatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ibu-ibu, seorang raja, seorang pemimpin yang besar, memimpin rakyatnya harus mempunyai hati yang melayani rakyatnya. Karena apa? Karena tanggung jawab yang besar untuk keamanan negaranya, untuk keselamatan rakyatnya. Bahkan apa ibu-ibu? Untuk melindungi rakyatnya, bukan malah arogan, sewenang-wenang, perintah sana, perintah sini. Untuk seorang pemimpin perusahaan pun ibu-ibu harus punya apa? Harus punya hati melayani, mengayomi mengayomi karyawannya, mengayomi bawahannya, mendengarkan masalah dari dari karyawannya, memecahkan masalah bersama, melindungi mereka, tidak asal memerintah tapi melayani karyawannya, ibu-ibu. Jadi apa ibu-ibu, seorang pemimpin harus punya hati untuk melayani. Terlebih kita ibu-ibu, terlebih kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya kepada kita. Dia memberikan contoh teladan kepada kita. Tuhan Yesus melayani umatnya, bahkan apa ibu-ibu, mati, disalibkan, memberikan nyawanya untuk menebus umat manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani, ibu-ibu. Maka ibu-ibu punyalah hati untuk melayani. Melayani sesuai dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ibu-ibu, dikatakan kita untuk apa? Melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Contohnya apa ibu? Banyak sekali yang Tuhan sudah berikan pada kita. Karunia-karunia yang sudah diberikan pada kita. Karunia kita, umpamanya kita pandai memasak, hendaklah kita juga melayani dalam hal memasak. Bisa
Ibu-ibu melayani keluarga dalam memasak yang enak, melayani di gereja, di belakang, di pastori juga memasak. Bisa ibu-ibu. Karunia kita mengajar, hendaklah kita juga menjadi guru sekolah minggu juga bisa. Banyak sekali pelayanan kita yang ada di gereja ini. Karunia kita berdoa, hendaklah kita melayani dengan pendoa-pendoa syafaat. Pada saat kita di gereja kita ibu-ibu, gereja Hagios kita ada ibadah, di belakang ada pendoa-pendoa syafaat yang mendoakan supaya ibu-ibu, supaya ibadahnya dengan berjalan dengan baik, supaya Tuhan yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Karunia kita berdagang ibu-ibu, kita bisa melayani dalam hal dalam hal keuangan. Karunia kita ibu-ibu, suara kita yang bagus, kita bisa melayani dengan singer. Kita orang yang ramah, kita bisa melayani juga sebagai aser. Banyak sekali pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Juga pelayanan kita di dalam rumah tangga pun banyak sekali ibu-ibu. Jadi ibu-ibu punyalah hati untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekarang bagaimana sikap hati kita dalam melayani ibu-ibu? Tuhan Yesus memberikan contoh teladan bagi kita. Bahkan dirinya sendiri diolok dan dihina. Memberikan nyawanya bagi kita menebus umat manusia. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita dan mempunyai sikap hati yang harus bisa kita contoh ibu-ibu. Sikap hati yang bagaimana? Yaitu sikap hati kerendahan hati. Di dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita punya kerendahan hati ibu-ibu, kita akan merasakan ringan dalam melayani seorang dengan seorang yang lain. Jangan bersungut-sungut, tetapi hendaklah kita dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tapi kita dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Seorang pemimpin, dia memimpin juga harus mempunyai kerendahan hati untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Umpama dalam pelayanan kita ada perbedaan-perbedaan yang ada ibu-ibu, perbedaan pendapat, tetaplah rendah hati menerima perbedaan-perbedaan kita yang ada. Dan sikap hati kita, apalagi ibu-ibu yang teladan Tuhan Yesus yang sudah berikan kepada kita, adalah rela berkorban. Di dalam Efesus 6 ayat 7-8 dikatakan, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, bahwa baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ibu-ibu dikatakan, hendaklah kita rela menjalankan pelayanan kita. Kita rela berkorban ibu-ibu. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh, dia berkorban, dia mati, disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Tuhan Yesus berkorban untuk umat manusia. Pada zaman sekarang ini ibu-ibu, kita rela berkorban dengan Misalnya kita berkorban waktu. Berkorban waktu dan tenaga untuk mendengarkan mungkin teman-teman kita ada yang curhat kepada kita. Kita menyediakan menyediakan waktu kita, menyediakan telinga kita untuk mendengarkan. Kita menyediakan waktu untuk teman kita, berkorban untuk teman kita yang membutuhkan pertolongan. Mendengarkan anak-anak kita bercerita. Pada waktu mereka pulang sekolah, mereka mau bercerita kepada orang tuanya. Kita berikan waktu kita ibu-ibu. Kita mau memberikan waktu pada anak-anak kita rela berkorban untuk keluarga kita. Bahkan berkorban materi untuk menolong orang yang membutuhkan ibu-ibu. Itu adalah beberapa contoh ibu-ibu untuk melayani, untuk rela berkorban. Banyak sekali ibu-ibu pelayanan kita. Juga sikap hati yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita meniru teladannya Tuhan, yaitu pusat pelayanan kita adalah Kristus. Yang ketiga, pusat pelayanan kita adalah Kristus di dalam Roma 14:17-18. Demikianlah firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini,
ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Dikatakan di situ ibu-ibu bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang berpusat kepada Kristus. Tadi sudah dikatakan juga di dalam Efesus pasal 6 ayat 7 tadi. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi pelayanan kita pusatnya adalah Kristus tuh ibu-ibu. Pelayanan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tadi dikatakan di dalam Roma, bukanlah soal makanan dan minuman. Berarti apa ibu-ibu pusat pelayanan kita? Bukan soal makanan dan minuman, itu artinya apa ibu-ibu? Artinya soal kepentingan duniawi, soal kepentingan diri sendiri. Bukan ibu-ibu, tapi pelayanan kita pusatnya adalah Tuhan. Kalau pelayanan kita adalah pusatnya Kristus, maka itu berkenan di hadirat Tuhan. Kita akan ditinggikan, kita akan dihormati oleh manusia. Dikatakan di situ, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kalau pelayanan kita pada kepentingan kita diri sendiri, untuk kita mendapat puji-pujian, untuk kita supaya orang lain melihat kita, semuanya itu adalah sia-sia ibu-ibu. Semuanya itu adalah tidak berkenan daripada Allah. Semuanya itu sia-sia. Tuhan tidak berkenan kepada pelayanan kita. Tapi kalau pelayanan kita berpusat pada Kristus, biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan membawa kita tuh ibu-ibu lebih tinggi lagi. Tuhan yang sanggup meninggikan, Tuhan juga yang sanggup merendahkan. Maka ibu-ibu sebagai pelayan-pelayannya Tuhan, punyalah hati untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dengan apa ibu-ibu? Dengan sikap hati, yaitu kerendahan hati, rela berkorban, dan pusat pelayanan kita adalah Kristus. Ibu-ibu firman Tuhan, saya tutup sampai di sini. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, supaya kami punya hati Tuhan untuk melayani Engkau lebih-lebih lagi ya Bapa. Untuk kami lebih lagi menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya kami punya kerendahan hati, kami rela berkorban, dan pelayanan ini hanya untuk Engkau Tuhan. Untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena nama-Mu lah yang ditinggikan, nama-Mu lah yang dibesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segalanya dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.